Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore, adik-adik sekalian. Kita kembali lagi ke mata kuliah analisis dan sistem informasi. Kita masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu metode pengembangan sistem informasi ya. Oke, semoga apa yang saya terangkan ini bisa masuk di ini ya, bisa adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut. Oke, metode pengembangan sistem informasi. Nah, kita masuk dulu ke pengertian pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah merupakan kegiatan membuat atau merancang sebuah aplikasi sistem informasi ya. Jadi pengembangan di sini itu artinya adalah membuat ya, mengembangkan. Mengembangkan itu pengembangan di sini artinya membuat dan merancang ya. Oke, ini dia. Jadi kuncinya pengembangan ini adalah membuat dan merancang. Selanjutnya adalah metode pengembangan sistem informasi. Nah, ini lagi adalah merupakan perangkat aturan yang mengarahkan atau menuntun kita sebagai pembuat sistem agar sistem yang kita buat sesuai dengan kebutuhan dan kemauan ya. Kita ingin merancang sebuah sistem, jadi butuh yang namanya penuntun ya. Kita butuh namanya step by step itu seperti apa. Nah, itulah metode pengembangannya. Nah, kita akan terfokus pada bagian ini, metode pengembangan ini yang akan saya jelaskan. Jadi adik-adik bisa lebih fokus ke situ ya metodenya. Oke, lanjut. Apa tujuan dari penerapan metode pengembangan sistem informasi? Nah, kenapa sih kita nggak langsung buat saja suatu sistem itu? Kenapa perlu ada metode? Kenapa kita harus mengikuti metodenya? Kenapa nggak mesti kita kenapa nggak langsung buat saja gitu? Nggak usah pikir metode-metodenya. Jadi yang pertama itu karena metode itu bisa digunakan sebagai patokan perencanaan. Jadi yang pertama itu dia sebagai patokan perencanaan ya. Tujuan dari penerapan metode itu adalah untuk bisa sebagai patokan. Misalnya kayak di metode yang ini itu cara membuatnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah itu kalau misalnya kita terapkan metode itu berarti kita harus mengikuti itunya kan, urutannya 1, 2, 3, 4. Nah seperti itu. Jadi kita nggak bingung lagi itu karena ada patokannya. Jadi seperti itu ya metode ya. Yang kedua adalah memberikan penggambaran bagaimana menjabarkan klasifikasi sistem yang akan dibuat. Jadi sebelum mengerjakan juga kita diberikan vision ya, gambaran. Kita diberikan gambaran tentang bagaimana klasifikasi sistem kalau kita buat menggunakan metode ini, metode A. Misalnya kalau kita buat menggunakan metode B seperti apa. Jadi kita bisa memilih metode mana yang cocok ya untuk kita gunakan dalam membuat sistem tersebut. Jadi beda sistem, beda metode juga terkadang untuk membuatnya. Selanjutnya menginisiasi perencanaan proyek sistem yang kuat. Nah, dengan menggunakan metode yang benar, otomatis sistem perencanaan proyek sistem yang kita buat itu akan kuat ya. Jadi kita terkadang tidak terlalu sistem informasi yang akan kita buat itu akan lebih stabil dan nggak goyang ya. Jadi dia lebih bisa diaplikasikan langsung, lebih bisa diimplementasikan. Oke, selanjutnya bagaimana merancang sebuah sistem informasi ya. Nah, ini sistem informasi maksudnya. Bagaimana merancang sebuah bukan sistem ya, sistem informasi ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah dasar perancangan atau pengembangan sistem informasi. Yang pertama itu adalah analyzing. Oke, menganalisa ya. Yang kedua kita melakukan designing atau penggambaran, perancangan ya. Ya kita masuk ke implementing atau istilahnya itu implementasi atau sudah dijalankan. Terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan atau pengerjaan ulang ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas masalah analyzing ya. Oke, analyzing adalah melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem yang akan dibuat. Jadi sebelum kita membuat sistem, kita harus menganalisa dulu nih kebutuhannya apa-apa saja. Jadi kita akan mencari banyak informasi, cari banyak data tentang apa-apa saja sih yang kebutuhan sistem itu nanti kita proses gitu. Data-data apa saja yang diproses, informasi apa saja yang
hasilkan oleh data-data tersebut itu kita melakukan riset ya, analisa ya. Oke, selanjutnya tujuannya adalah sebagai acuan landasan pengembangan dan perancangan. Jadi tujuan dilakukannya analisa terlebih dahulu sebelum kita membuat ini ya, membuat satu aplikasinya, yaitu sebagai landasannya atau acuan, sebagai tolak patok. Jadi kita tidak membuat lagi aplikasi misalnya hari ini kita tentukan dia jadi A, tiba-tiba besok kita kerjain dia jadi B. Jadi tidak ada lagi yang kayak berubah-berubah seperti itu. Dia pasti tetap pada acuannya atau landasannya. Nah, analisa ini biasanya dilakukan oleh sistem analis. Jadi bagian adik-adik ini semua yang belajar tentang mata kuliah analisis dan desain sistem informasi, jadi di bagian metode perancangan inilah kita melakukan analisisnya. Jadi dalam mengembangkan aplikasi kita melakukan analisis. Nah, makanya adik-adik belajar tentang mata kuliah ini ya. Nah, ini dia analisa dilakukan oleh sistem analis. Sebenarnya enggak mesti sistem analis juga sih. Intinya terkadang analisa ini dalam sebuah tim proyek ya, itu pasti ada satu sistem analisnya untuk menganalisa ya tentang bagaimana data dan informasinya tersalurkan dalam satu sistem tersebut sebelum nanti akan di coding, sebelum nanti akan dibuat oleh programmernya. Oke, selanjutnya designing ya. Designing adalah membuat desain atau peta konsep dari sistem informasi yang akan dibuat. Jadi setelah ada analisis tentang data-data dan informasinya, nanti kita akan mendesain lagi bagaimana konsep sistem informasi itu nanti berjalan. Jadi di sini sudah penggambaran lebih jelasnya lagi. Jadi data-data informasi sudah dikumpulkan, dianalisa bagaimana jalur-jalurnya. Kemudian nanti di bagian di sini adalah kita membuat peta konsepnya. Kita membuat peta konsepnya, misalnya dari kita mulai melakukan penggambaran dari A ke B terus ke C. Nah, jadi di sini sudah menggambarkan urutannya jelas, secara jelas. Tujuannya adalah sebagai modal kerja tenaga ahli. Jadi bagian desain ini akan menjadi modal atau sebagai patokan juga bagi tenaga kerja ahli. Misalnya kayak tenaga kerja ahli di sini adalah programmernya ya. Nah, tenaga kerja ahli bagaimana caranya dia bisa membuat sistemnya sesuai dengan bagian analisis tadi ya. Kita sudah analisis. Nah, bagaimana caranya programmer menyesuaikan, ya itu adalah melalui desain ini. Jadi desain ini bertanggung jawab untuk menjembatani antara pihak manajemen dan sistem analis dan juga para programmernya. Jadi programmer nggak asal akan buat coding, dia harus berdasarkan pada desain atau peta konsep yang sudah direncanakan ya. Oke, kita lanjut. Desain yang dibuat menjadi acuan kerja dalam step implementasi. Jadi desain ini kita membuat peta-peta desain peta-peta konsepnya. Nah, di sini akan jadi acuan kerja bagi programmernya. Itu ada masuk pada step implementasi. Jadi di bagian desain ini kita bisa kategorikannya, di sini bisa membuat kayak seperti flowchart. Nah, di sini kita bisa membuat seperti flowchart, terus DFD, ERD dan sebagainya. Jadi intinya bagian desain adalah membuat peta konsepnya. Oke, kita lanjut. Soalnya bagian implementasi ya, implementing. Nah, di sini adalah mengimplementasikan desain yang tadi sudah kita buat. Jadi kita sudah analisa nih, terus kita buat desain, kita dari analisa datanya itu kita sudah buat dia peta konsepnya. Nah, peta konsepnya inilah kita realisasikan menjadi sebuah program. Jadi di sini prosesnya sudah melakukan coding ya, coding. Tujuannya adalah mengubah desain menjadi sebuah program jadi. Nah, ini pengubahan program jadinya ini bisa menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang sudah kalian pelajarin. Misalnya seperti kalian belajar Java mungkin. Terus kalian belajar web seperti mungkin kalian menggunakan native ya, mungkin kalian membuat web secara native. Atau mungkin kalian menggunakan framework mungkin CI atau Laravel. Atau mungkin pun kalian menggunakan yang lebih simpel lagi ya, kalian menggunakan ya WordPress. Nah, itu di atasnya lagi framework ya.
Oke, soalnya tahapan ini dilakukan oleh tenaga ahli atau programmer yang terlibat dalam pengerjaan suatu aplikasi sistem informasi itu kadang programmernya bukan cuma satu orang, terkadang ada beberapa orang atau sampai tim yang banyak. Jadi bagaimana caranya semua programmer ini satu visi, satu pemikirannya, itu adalah mereka harus mengikuti dari bagian desain. Jadi kalau desain atau peta konsepnya tidak ada, maka programmer-programmer yang membuat ini bisa jadi saling bertentangan. Misalnya kayak programmer A, dia maunya aplikasinya jalan seperti ini, programmer B dia mau jalannya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya tidak ada desainnya bakal chaos ya. Programmer-programmer tadi bisa saling bertentangan, akhirnya terjadi deefisiensi. Nah, malah kita mencari efisien malah tidak efisien ya, deefisiensi. Oke, selanjutnya tahapan yang terakhir adalah maintenancing atau pemeliharaan. Nah, di bagian ini adalah kita menganalisa kembali hasil sistem yang telah diimplementasikan. Nah, jadi setelah aplikasinya kita buat tadi sudah diimplementasikan, kita akan mengecek nih apakah sistem itu berjalan dengan kemauan kita atau tidak, atau mungkin ada kesalahan atau tidak, atau mungkin ada error atau tidak. Nah, di sini adalah kita melakukan maintenance atau pemeliharaan kembali. Nah, selanjutnya tujuannya ini adalah memberikan evaluasi terhadap hasil yang diberikan program tersebut. Jadi tujuannya adalah diberikan penilaian terhadap aplikasi tersebut. Apakah sistemnya ini berjalan sesuai dengan baik, tidak. Kalau misalnya tidak berjalan dengan sesuai semestinya, maka dia akan kembali lagi ya. Kita akan menganalisa lagi, kesalahannya seperti apa, terus kita akan melakukan lagi proses yang berulang dari awal. Nah, tahapan ini biasanya untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja terhadap klien. Jadi kalau adik-adik semua kerja di bagian sebuah tim proyek tentang aplikasi, nah adik-adik bakal mengalami namanya tahapan namanya maintenancing ini. Nah, maintenancing ini biasanya adik-adik lakukan setelah adik-adik semua sudah membuat suatu program, terus adik-adik memperlihatkan itu program ke klien. Nah, bagian sinilah yang namanya proses maintenancing. Jadi klien kita biasanya menganalisa kembali, melihat kembali sistem yang kita buat, maka dia akan menilai kan apakah ini jalan semestinya atau tidak. Yang ini dirubah, yang ini yang perlu dipertahankan, yang ini yang mesti diginiin. Nah, itulah menjadi tahapan pertanggungjawaban adik-adik ya terhadap klien nanti. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah metode pengembangan sistem. Jadi kita sudah membahas tentang dasar-dasar perancangannya. Nah, sekarang saya jelaskan masalah metodenya. Jadi kita tadi bahas masalah pengertian metode, terus dasar-dasar perancangan seperti apa. Nah, di sini kita masuk ke bagian metodenya. Oke, metode yang pertama itu adalah namanya waterfall, metode waterfall. Nah, yang kedua adalah metode agile. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu sebentar. Kita masuk dulu yang pertama di waterfall. Nah, ini dia waterfall ya. Jadi dia bentuknya kayak tangga. Nah, ini metode perencanaan sistem yang menekankan proses secara berurutan. Jadi metode pengembangan sistem informasi menggunakan waterfall itu dia prosesnya secara berurutan. Jadi saat kita melakukan proses ini, jadi dia harus berurut. Saya kayak ini dulu, baru ini, pokoknya berurutan dia tuh. Nah, prosesnya seperti air terjun ya. Jadi kayak misalnya seperti ini dia air terjun ya. Nah, turun ke sini. Misalnya dari metode A dulu, terus dia setelah dari metode A dia turun lagi ke metode B. Setelah metode B selesai, baru pindah ke metode C. Baru dia pindah ke metode D ya, terakhir. Jadi kapan metode yang awalnya belum selesai, dia nggak akan pindah ke metode selanjutnya. Jadi seperti itu maksudnya berurutan. Waterfall itu maksudnya seperti itu. Saat bagian yang pertama belum dia selesai, dia tidak akan pindah ke bagian yang bawah. Dia nggak akan pindah lagi di sini ya. Oke, kita lanjut dulu. Fasenya dilakukan secara berurutan ya, mulai dari planning, analisis, desain, implementasi, dan maintenance. Jadi ada 5 fase dari waterfall ini. Yang pertama adalah fase planning.
atau perencanaan awal. Terus kita melakukan fase analisa ya. Terus fase desain, terus fase implementasi, dan terakhir adalah fase maintenance. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, kenapa beda? Kenapa hampir sama metode perancangan waterfall dengan dasar perancangan yang tadi saya jelaskan? Nah, jadi dasar perancangan tadi ini merupakan jadi maksudnya waterfall ini merupakan turunannya lagi dari yang saya bahas tadi ya. Jadi waterfall ini merupakan turunannya dia. Jadi makanya itu hampir-hampir sama. Oke, di sini ada tambahannya dia yang berbeda, yaitu ada planning sebelum melakukan analisis. Jadi sebelum melakukan analisis, jadi dia rencanain dulu, dia melakukan perencanaan dulu ya di bagian sini. Jadi dia ada 5 fase. Oke, ini dia bentuknya. Jadi mulai dari perencanaan, setelah selesai perencanaan dia akan pindah ke analisis. Setelah analisis kita masuk ke perencanaan atau desain ya. Terus akhirnya masuk ke implementasi dan terakhir masuk ke pemeliharaan. Nah, seperti ini metode waterfall. Mungkin kedepannya kita akan banyak bahas masalah metode waterfall ini ya, model waterfall ini. Karena pada rata-ratanya aplikasi kebanyakan menggunakan metode waterfall dan pengembangannya. Oke, yang kedua adalah metode Agile. Nah, metode Agile ini tidak terbatas dari proses yang berurutan. Jadi, metode Agile ini kalian tidak terbatas oleh proses yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Tidak. Jadi dia prosesnya terserah. Mau kalian lakukan secara bersamaan, mau kalian lakukan ini dulu, desain dulu, baru dianalisis, itu terserah. Jadi itu maksudnya proses Agile. Dia bebas. Tidak ada aturan yang mengikat bahwa harus A dulu, baru B, baru C. Oke. Model Agile memungkinkan mengembangkan perangkat lunak yang memiliki requirement yang berubah dengan cepat. Jadi, metode Agile ini kita bisa lakukan pada saat kita membuat aplikasi atau sistem yang istilahnya dia itu tidak begitu-begitu terus. Jadi dia setiap hari itu berubah. Jadi kadang atau mungkin dia setiap beberapa jangka waktu dia akan berubah lagi. Dan kita tidak tahu sampai kapan berubahnya. Jadi itulah metode perancangan Agile ya. Sebenarnya alur fasenya selalu bergantung pada hasil fase sebelumnya. Jadi saat metode Agile dilakukan ini, alur fasenya itu dia tidak berdasarkan urutan proses ya, tapi dia tergantung dari fase sebelumnya. Misalnya kayak kita melakukan fase analisis. Nah, di analisis ini setelah kita lakukan analisis, misalnya analisisnya salah, kita mau balik ke planning, boleh lagi kita balik ke planning. Terus dari habis planning, setelah kita analisis masuk ke planning kita lompat lagi, langsung lompat ke desain juga bisa. Tapi tergantung dari hasil fase sebelumnya. Sampai pun juga kalian melakukan langsung, misalnya dari planning langsung lompat ke desain dan langsung mengimplementasi, itu juga bisa. Jadi metode Agile itu kalian bisa lakukan 2 proses kerja secara langsung gitu. Jadi dia tidak terbatas atas urutannya ya. Ini lebih bebas. Oke, jadi seperti ini bentuknya metode Agile. Jadi define ini artinya menemukan ini ya, masalah ya. Nah, saat menemukan masalah, Agile akan langsung membuatnya. Jadi saat kalian menemukan masalah, kalian langsung bisa membuat. Nah, setelah dibuat langsung diimplementasi. Jadi mulai dari analisis, di sini define ini analisa ya, dianalisa. Terus di sini bagian implementasi. Terus di sini bagian maintenance. Nah, misalnya kalau kalian analisa di sini, setelah kalian langsung membuat, terus langsung diluncurkan ya, diimplementasikan ya. Di sini desain ya, di sini implementasi. Nah, setelah misalnya diimplementasi belum sesuai dengan kebutuhan, maka dia akan balik lagi ke analisa sini. Dianalisa lagi apa lagi salahnya. Misalnya saya membuat aplikasi jualan online ya, e-commerce. Misalnya saya mau membuat aplikasi e-commerce. Nah, saya sudah tentukan analisis, begini ceritanya. Terus saya buat aplikasinya. Nah, setelah saya buat aplikasinya saya implementasi. Ternyata pas di jalan ada yang kurang. Misalnya kurang data-data
Misalnya kurang metode pembayaran, oke, saya buat lagi metode pembayaran, saya kembali lagi, ternyata masih ada lagi yang kurang, misalnya metode pembayarannya hanya cuma menggunakan ATM, ternyata butuh menggunakan pulsa, saya buat lagi. Jadi seperti itu metode agile. Jadi setiap kita menganalisa masalah, kita membuat langsung mengeluarkan, maka kita langsung bisa menganalisis secara langsung. Nah, seperti itu metode agile. Oke, di sini agile versus waterfall. Yang pertama ini ya. Jadi waterfall ini dia awalnya dia mengkonsep, setelah selesai mengkonsep dia langsung mendesain, setelah mendesain dia langsung mendevelop ya, merancang, setelah dirancang langsung di testing. Jadi seperti ini dia alirannya. Entah kalau misalnya di bawahnya lagi mau ditambahkan lagi bisa ya. Pokoknya dia selalu berurutan, tidak bisa bersamaan. Nah, beda dengan metode agile yang dimana saat mendesain kalian langsung bisa mendevelop, setelah develop langsung testing, setelah di testing ternyata ada kekurangan, kalian langsung bisa desain lagi, terus mendevelop lagi, dan kemudian mengeluarkannya lagi. Nah, seperti itu. Jadi kayak metode agile ini banyak digunakan oleh adik-adik, kayak misalnya adik-adik semua yang mahasiswa pasti masih menggunakan metode agile ya. Jadi kayak test and review, jadi seperti itu. Jadi agile juga ini banyak dijalankan oleh freelancer yang ada di Indonesia, seperti teman-teman kita ya di 1000 Lancer, Project Suit.id. Mereka itu semua menggunakan metode agile dalam perancangan aplikasinya mereka. Karena kenapa? Keunggulannya metode agile itu dia bakal cepat banget. Kita cuma menganalisa masalah, saat ada masalah kita baru ini nih perbaiki. Jadi kalau misalnya masalahnya belum dirasa aplikasinya belum butuh diperbaiki, ya bisa jadi nggak diperbaiki. Sama juga seperti awal-awal Facebook itu dia menggunakan metode agile dalam perencanaannya. Saya waktu Mark Zuckerberg pertama kali membuat Facebook, dia hanya membuat itu Facebook adalah hasilnya dia langsung mengcoding langsung sambil memikirkan seperti apa desainnya, seperti apa yang dia, saat mungkin dia ada ide lagi dia baru tambahkan lagi, jadi seperti itu. Nah, beda dengan konsep dari waterfall ini dia cocoknya untuk aplikasi yang full build, yang konsep company build ya. Nah, ini company build maksudnya adalah aplikasi sistem yang dibuat untuk perusahaan, yang dimana aplikasi ini bertahan atau digunakan untuk waktu yang cukup lama. Misalnya kayak sistem informasi di dalam sebuah kantor, itu tidak terlalu banyak perubahan data yang terjadi, tidak terlalu banyak perubahan ide yang ada. Jadi pertama kali dalam membuat aplikasi di dalam sebuah kantor, misalnya kayak kantor di daerah, kalian mengkonsep, kalian pasti akan mencari informasi apa-apa saja yang data-data apa saja yang kalian bisa olah di dalam situ. Nah, setelah itu kalian akan mendesain aplikasinya seperti apa, lalu kalian buat, lalu kalian akan tes di sana. Jadi tidak ada lagi tuh proses kayak misalnya ini harus diubah lagi. Jadi dia pengubahannya tidak berjenjang dia. Jadi dia saat sudah diimplementasikan di kantor itu maka akan dipakai terus ya, kecuali sampai di kantor itu kira-kira kayaknya kita butuh aplikasi baru nih, baru dilakukan pengembangan ulang. Nah, seperti itu konsep waterfall. Tapi kalau metode agile ini adalah untuk aplikasi yang selalu berubah, seperti Facebook tadi ya. Jadi dia setiap ada ide baru munculkan masukan, ide baru munculkan masukan. Jadi ini nanti kalian akan bisa pilih metode yang mana yang cocok buat aplikasi kalian. Apalagi kalau kalian kerja dalam sebuah tim itu kalian bisa pilih ya. Oke, kita lanjut. Waterfall versus agile selanjutnya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah waterfall cocok untuk pengembangan aplikasi skala besar. Seperti yang saya bilang tadi ya. Yang skala besar di sini maksudnya adalah membutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Jadi aplikasi-aplikasi yang skala besar yang membutuhkan banyak pengoperasian data yang banyak cocok
sangat cocok melakukan itu metode waterfall. Karena kenapa? Dia tidak diharuskan untuk banyak berubah ya. Aplikasinya itu tidak cocok untuk banyak berubah dia, karena membutuhkan data yang banyak dan harus prosesnya yang banyak. Sedangkan Agile itu cocok untuk pengembangan proyek yang berubah-ubah, yang dimana datanya tuh gampang berubah, yang dimana aplikasinya tuh gampang. Oh, dikit-dikit mau ini berubah jadi gini, oh dikit-dikit mau berubah lagi jadi ini. Seperti media sosial itu cocok banget untuk menggunakan Agile ya, dia gampang sekali. Termasuk juga dengan pengembangan game permainan seperti itu. Game permainan biasanya kalau untuk masih freelancer dia menggunakan Agile ya, tapi terkadang ada juga game permainan yang dia lebih cocok menggunakan waterfall. Kalau misalnya kayak sudah menggunakan skala besar, kayak misalnya Mobile Legend itu dia itu dibuat dari Agile ya. Di pertama kali itu dia dibuat menggunakan Agile, dan akhirnya setelah besar dia akhirnya pindah ke waterfall. Jadi seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ada perpindahan dari Agile ke waterfall, itu bisa saja. Soalnya adalah fase yang dilakukan waterfall itu terstruktur ya, seperti saya jelaskan tadi, harus 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, baru 4. Harus mulai dari analisis dulu, setelah dianalisis selesai baru masuk ke desain, setelah desain selesai baru masuk ke implementasi, setelah implementasi selesai baru di review, maintenance. Sedangkan kalau Agile itu dia tidak terbatas dengan struktur. Kamu mau langsung coding sambil analisis bisa. Kamu mau setelah kamu analisis terus kamu langsung luncurkan itu aplikasi mau langsung kamu analisa kembali terus langsung kamu coding lagi untuk selanjutnya juga bisa. Nah, jadi inilah bedanya antara kedua metode tadi. Nah, di sini cocoknya waterfall ini adalah kenapa dia perlu terstruktur. Ini biasanya karena waterfall ini dibutuhkan untuk pengerjaan banyak orang. Jadi kalau misalnya timmu banyak ada sampai 10 sampai 20 orang, tidak mungkin kalau misalnya kalian menggunakan metode Agile yang dimana berubah-berubah. Karena kenapa? Kalian menggunakan banyak orang di dalam sebuah tim. Kapan aplikasinya berubah dalam kebutuhan dan tiba-tiba ada perubahan dari desain, maka pasti akan terjadi chaos ya di dalam programmer-programnya itu akan chaos. Nah, beda dengan kalau misalnya kalian pakai Agile, ini cocoknya untuk orang-orang yang sedikit, atau mungkin untuk satu orang sendiri saja kerja menggunakan metode Agile itu lebih efektif malah. Karena kenapa? Kalian hanya menggunakan pikiran sendiri, tidak dibatasi struktur, langsung kerja. Oke, yang ketiga itu adalah adanya kejelasan tentang tujuan akhir meski pengembangan tergolong lama. Jadi menggunakan waterfall itu pengembangan sistemnya bakal berlangsung lama, tapi tujuan akhirnya jelas. Oh, kalau misalnya aplikasinya sudah sampai pada titik ini, berarti aplikasinya sudah selesai. Seperti itu. Pengembangan sudah bisa di stop ya, sisa pemeliharaan aja langsung. Nah, beda dengan metode Agile yang dimana dia cepat tidaknya itu tergantung pada kesesuaian dari developernya. Saat developernya sudah menyatakan, oh saya sudah tidak butuh pengembangan lagi, baru aplikasinya sudah selesai. Jadi saat aplikasi itu sudah stop developing, sudah stop pengembangan, berarti sudah mencapai titik akhir. Dan biasanya aplikasi menggunakan metode Agile ini rata-rata adalah aplikasi yang cepat jadi, beda dengan waterfall yang tergolong lama. Jadi itu bedanya. Oke, pertanyaan bisa dari semua berikan di WhatsApp. Silahkan nanti tulis saja pertanyaannya, atau mungkin kalian bisa komen saja ya di bawah ya pertanyaannya ya. Oke, terima kasih telah mengikuti perkuliahan kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan hari Sabtu ya, pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin sekian dulu. Untuk absennya ada sisa tuliskan nama dan SPB-nya di bawah sama kelasnya. Jadi tuliskan namanya siapa, kelasnya apa, name-nya apa, terus komen ya di bawah ya. Dan jangan lupa like juga. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu nanti.